Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi all of my beloved students, how are you today? Alhamdulillah, me too, Alhamdulillah, I'm fine and nice to meet you again. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Amin. And let's start by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today Miss Ade want to show you something, so please pay attention with this. So Miss Ade have this one. Look at that. Nah, ini ada besi-besi kecil dengan posisi yang berantakan. Sekarang kita akan menyusunnya menumpuk pada bagian tengah. So please help me for counting 1 until 3. 1, 2, and 3. Look at that. What happened with that? They can be motion. Why they can't be like that? Do you know what the reason? Okay, yeah. Yes. Okay, Anamis. So I wanna asking to you, why that can be happen? Who's told the reason? Raise your hand. Okay, you. What the reason? Little bit again. Yes, of course. So you can guess ya. Jadi hal ini bisa terjadi karena adanya magnet. Walaupun tadi Miss Ade tidak memperlihatkan ada magnet yang bisa digunakan, actually Miss Ade tadi menggunakan magnet di bagian bawah kertas tadi. Wait, I'll be show to you. Look at this paper. Nah, ini tadi besi yang Miss Ade tunjukkan ke Anamis. Ini kertasnya. So eksperimen tadi itu bisa terjadi, ataupun hal yang tadi Miss Ade lakukan itu bisa terjadi karena tadi Miss Ade menggunakan magnet. Jadi Miss Ade meletakkan magnet di bawah kertas sehingga besinya bisa bergerak seperti ini. Jadi ini rahasianya, okay? So this is the answer of my question before. You got it? So our topic today is about magnet. And the purpose of our lesson, the first one, to understand the characteristic of magnet, and the second, to understand how magnet are made. Okay, please pay attention with my explanation. Okay, before we continue our lesson today, we should have a little bit information for you about magnet. Magnet comes from the Greek words atau berasal dari bahasa Yunani, which means magnesian stones, yang artinya adalah batu magnesia. And you know, Magnesia is the name of a region in Greece in the past which called now Manisa, and isn't in the Turkish region. In the area contain magnetic stones and found since ancient times. Di area tersebut sudah terdapat batu magnet yang jumlahnya sangat banyak dan ditemukan sudah dari waktu yang sangat lama. Do you know what the meaning of magnet? Magnet adalah benda yang mampu menarik benda lain yang mengandung logam tertentu. Contohnya seperti besi, nikel, kobalt, dan yang lainnya. And how about gaya magnet? What the meaning of gaya magnet? Gaya yang dapat menyebabkan benda yang memiliki sifat magnetif tertarik oleh magnet. Oke, selanjutnya we will be learn about the shape of magnet. Okay, how many shape of magnet do you know? 3? 4? Yes, paling sedikit itu ada 4. Ada magnet yang berbentuk ladang, ada magnet yang berbentuk apa lagi? Batang, and then jarum dan cincin. Okay, I have example shape of magnet. Okay, the first, look at this one. Do you know what kind of magnet is it? Ini adalah magnet batang. Okay, bentuknya seperti batang. Okay, and then misalnya they have this one, magnet berbentuk ladang. Okay, and ada lagi tadi bisa disebutkan magnet berbentuk jarum, like this, dan magnet berbentuk cincin, like this. Setiap magnet itu memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. So what happen if ada 2 magnet yang bisa didekatkan atau bisa dijauhkan? Okay, look at that picture. Kan jadi ada 2 kutub yang berdekatan dan ini berbeda kutub. Jika kita dekatkan, look at what happened then. Ya, magnet tersebut saling tolak menolak ya nak ya. Next,
Jika dua magnet yang berbeda kutubnya kita dekatkan, what happen? Look at that picture. Oke. Jadi kalau ada dua magnet yang kita dekatkan berbeda kutubnya, maka yang terjadi adalah dia akan saling tarik-menarik. Oke, jadi dapat kita simpulkan sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub selatan dan kutub utara. Yang kedua, magnet, jika dua kutub magnet yang berbeda jenisnya didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Dan jika magnet dengan dua kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Ada satu lagi sifat magnet, seperti eksperimen kecil yang bisa dilakukan di awal video ini tadi. Ada kertas, ada besi-besi kecil, dan juga ada magnet. Yaitu magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Next, kita lanjut pada cara membuat magnet. Ada 3 cara untuk membuat magnet. Yang pertama bisa dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga dengan cara dialiri arus listrik. Untuk penjelasan lebih lanjut, langsung saja Anamis bisa melihat percobaan yang bisa dilakukan. Look at that. Cara pertama dengan cara digosok. Digosoknya dengan cara satu arah. Setelah itu, dalam waktu yang lama, maka sifat magnet akan semakin besar. Kita bisa lihat, pakunya dapat mengangkut peniti, walaupun sifat magnetnya lemah. Selanjutnya dengan cara induksi, dengan cara mendekatkan magnet dengan logam tertentu, sehingga logam tersebut akan dapat menarik logam lainnya. Selanjutnya, cara ketiga, dengan dialiri arus listrik, kita harus menyiapkan dulu sumber arus listriknya. Di sini baterai, kemudian ada kawat untuk penghantar listriknya, kemudian kawat tersebut dililitkan pada paku ataupun logam tertentu yang akan kita aliri listrik. Oke. Kita lilit kawatnya terus. Oke, sisakan sedikit untuk menghubungkan pada baterai. Oke, kita beri lakban agar saat kita melekatkannya, tangan kita tidak terasa panas. Oke, kita hubungkan pada baterai ujung kutub positif dan kutub negatif. Oke, dan sekarang kita uji coba. Kita rekatkan pada logam lainnya ataupun logam tertentu. Oke, kita bisa lihat peniti dapat ditarik oleh paku. Oke, sekarang paku memiliki sifat kemagnetan. Nah, itulah tadi cara untuk membuat magnet. Selanjutnya, apakah sifat magnet itu dapat hilang? Do you know? Yes, sifat magnet itu bisa hilang. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi sifatnya. Pertama, jika magnetnya itu dipukul, maka akan menyebabkan sifat magnetnya akan berkurang. Yang kedua, jika magnet tersebut dibakar. Oke, selanjutnya, apakah magnet memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Apakah alat-alat yang kita gunakan sehari-hari ada yang menggunakan magnet? Nah, ini merupakan tugas dari Anamis yang akan Anamis kerjakan nantinya. Okay? After this, I have to share quiz for you. Please answer the question in Edmodo, and then I'll be share you student worksheet, and please finishing that too. Okay? If any question about our material today, you can ask to me directly, and then that's enough for today. That's all about our material for today. Thank you for your attention, and then let's closing our lesson today by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.